Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Al-anqal gila ar-rukn al-khamis ar-ruku ya ar-rukn al-khamis, rukun yang kelima daripada rukun salat. Ar-ruku adalah ruku. Apa itu ruku? Wa huwa, ruku adalah lughatan, secara bahasa, al-inhina'u, runduk. Al-inhina' itu merunduk. Wa syar'an, ruku secara syar'i, secara syar'an, inhina'ul musalli, merunduknya orang yang salat. Bilan khinasin, tanpa dengan inkhinas, merunduknya orang yang salat tanpa dengan inkhinas. Inkhinas itu dengan dia mendangakkan kepalanya, gitu. Itu inkhinas. Jadi inhinaul musalli, merunduknya orang yang salat, bila inkhinas, tanpa, bukan merundukkan, mendangakkan kepalanya, tanpa mendongakkan kepalanya. Jelek banget begitu ya. Ruku, kepalanya diangkat, gitu. Jelek gak? Jelek. Bihaisu, sekiranya, tanalu, menggapai rahatahu, kedua telapak tangannya, rukbataihi, kepada kedua lututnya. Jadi merunduknya orang yang salat sekiranya dapat menggapai rahatahu, kedua telapak tangannya, rukbataihi, kepada kedua lutut. Nah, itu namanya ruku. Jadi sekiranya kedua telapak tangan sudah dapat menggapai kepada kedua lutut, walaupun nggak meletakkan, walaupun tidak meletakkan, tapi jelek banget begitu ya, dilurusin tangannya ke depan, walaupun begitu. Tapi sekiranya kalau digapai nyampe, sudah cukup di situ. Sunnahnya diletakkan kedua telapak tangannya di atas daripada kedua lutut. Jadi ruku inhina'ul musalli, merunduknya orang yang salat, bila khinasin, tanpa inkhinas, dengan mengangkat kepalanya. Bihaisu, sekiranya, tanalu, dapat menggapai rahatahu, kedua telapak tangannya, rukbataihi, kepada kedua lututnya. Itu namanya ruku begitu. Wa syurutur ruku sittatun, syaratnya ruku ini ada 6. Ini kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yang 6 ini, maka nggak sah rukunya. Kalau rukunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ada 6 ruku, syaratnya ada 6. Bayangin. Yang pertama syaratnya ayyasiha ma qablahu minal arkan, sah ma qablahu, yang sebelumnya, minal arkan, dari rukun. Rukun yang sebelumnya harus sah dulu. Sebelum ruku apa sih? Balik diri ini kan rukun sholat. Diri juga ada rukun bacaan Fatihah. Nah, ini syarat ruku yang pertama, rukun yang sebelumnya harus sah dulu. Artinya kalau Fatihahnya nggak sah, ya otomatis rukun yang setelahnya tidak sah. Itu maksudnya. Fa idza lam yasihha fima ba'dahu laghun, maka apabila nggak sah rukun yang sebelumnya, fama ba'dahu, maka rukun yang setelahnya laghun, sia-sia, enggak dianggap. Ila ayatiya bimislihi, sampai ia mendatangkan bimislihi, dengan rukun yang semisalnya, fi rakaati taliyah, di rakaat yang setelahnya. Jadi kalau misalnya rukun yang sebelumnya itu tidak sah, maka secara otomatis rukun yang dia lakukan tidak sah. Sebelum ruku Fatihahnya nggak sah, misalnya bacaannya nggak benar, kurang, atau menggugurkan satu huruf dari Fatihah, sama nggak sah.
maka otomatis rukun yang setelahnya tidak sah. Di sini katakan fa idza lam yasihha, maka apabila tidak sah itu rukun, fama ba'dahu laghun, maka rukun yang setelahnya enggak dianggap. Ila ayatiya, sampai ia mendatangkan bimislihi, dengan rukun yang semisalnya di rakaati taliyah, di rakaat yang setelahnya. Begini gambaran ini, gambaran orang yang enggak tahu, taunya baru setelahnya. Jadi begini, seorang misalnya rukun dia, terus i'tidal sampai rakaat yang kedua, tapi rakaat yang ternyata baru ingat dia, tadi rakaat pertama Fatihah ini belum baca tuh, lupa, atau nggak sempurna bacaannya. Maka otomatis setelah daripada Fatihah, setelah berdiri rukunya nggak sah. Maka rakaat yang pertama tadi yang dilakukan lagun sia-sia. Artinya nggak dihitung satu rakaat. Yang kedua baru dihitung satu. Paham tuh? Nah, ini pembahasan kalau dia baru ingat setelah mendatangkan rukun yang semisalnya. Beda kalau misalnya belum rukun yang semisalnya. Misalnya begini, udah sujud dia, pas sujud baru ingat, tadi saya belum baca Fatihah misalnya. Misalkan bisa begitu ya. Ingatnya ketika apa? Sujud. Ini kan belum mendatangi rukun yang semisalnya, belum diri, belum Fatihah. Maka dalam hal ini hukumnya wajib kembali kepada Fatihah. Iri lagi dah. Wajib kembali kepada Fatihah. Bacaan sempurna, baru ulang lagi ruku. Tidak. Jelas ya? Itu mananya. Jadi syarat yang pertama daripada syarat sahnya ruku, rukun yang sebelumnya harus sah. Yang kedua, syarat daripada ruku yang kedua, alla yagsida, ia tidak bermaksud bihi, dengan ruku, ghairahu, kepada selain ruku. Ulangi lagi, alla yagsida, ia tidak bermaksud bihi, dengan ruku, ghairahu, kepada selain ruku. Jadi merunduknya dia enggak bermaksud kepada selain ruku. Memang benar-benar tujuannya dia turun dari berdiri untuk melakukan ruku. Bukan turunnya maksudnya untuk bukan melakukan ruku. Emang ada gambarannya di sini. Walau hawa li sujudi tilawatin masalan. Contohin. Apabila seorang turun dari berdiri, turun untuk apa? Untuk melakukan sujud tilawah. Untuk melakukan sujud tilawah. Dalam sholatnya dia baca ayat sajdah yang di dalamnya ada sajdah sunnah bagi kita yang baca sujud tilawah. Ikralah bal yad'u nadiya sanal uzzabaniya kalla la tuti'hu wasjud muktari. Sujud tilawah dah. Turun dia. Pas baru sampai batas ruku, faja'alahu ruku'an. Ia menjadikan itu sujud tilawah sebagai ruku. Gak jadi dah ruku aja. Paham tak? Gak jadi dah sujud tilawah ruku'an. Nah, turunnya dia itu niatnya sebagian turunnya untuk melakukan ruku. Untuk melakukan sujud tilawah. Untuk melakukan sujud tilawah. Pas sudah batas ruku, nggak jadi dah. Nggak jadi dah. Gue jadi ruku aja. Ini nggak sah. Turunnya dia bukan niat melakukan ruku, tapi ghairahu, kepada selain ruku. Baru jauh dia. Tapi bisa nggak terjadi itu? Bisa. Lam yakfihi, maka hukumnya tidak cukup. Asa di situ. Harus turunnya dia memang benar-benar ingin melakukan ruku. Wala yadhurru, dan tidak apa-apa. Idza qasada ruku'a, apabila ia bermaksud kepada ruku, ma'a ghairihi, bersama selain ruku. Kalau misalnya ini gambarannya beda lagi. Kalau misalnya dia turunnya itu tadi niat pengen sujud tilawah sekaligus pengen ruku. Mau gambarannya jauh banget ya. Niat juga ruku,
niat juga sujud tilawah. Bermaksud ruku, bermaksud juga selain ruku, sujud tilawah misalnya. Dalam hal ini la yadur, nggak apa-apa. Yang penting ada ketika turunnya itu ada maksud niat melakukan ruku. Kalau yang tadi tuh nggak usah. Pengen pas turun pengen niat sujud tilawah, baru turun baru sampai batas ruku, nggak jadi dah, ruku aja, ini nggak sah. Kenapa? Karena turunnya dia bermaksudnya selain kepada ruku. Beda kalau maksudnya ruku jelas, atau maksud ruku dan juga maksud selain ruku. Inilah yang nggak apa-apa, tetap dikatakan sah. Nah, ini syarat ruku yang kedua, dia tidak bermaksud dengan rukunya kepada selain ruku. Yang ketiga syarat daripada ruku, ayyatma'inna fihi, ia tuma'ninah di dalamnya. Lagi ruku tuma'ninah. Tuma'ninah dalam salat ada 4 tempat ya. Ketika ruku, ketika sujud maratin 2 kali. Ketika i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Syarat ruku yang ketiga, ayat sema'inna fihi tuma'ninah di dalamnya. Wa tuma'ninatu hiya, dan tuma'ninah adalah apa sih tuma'ninah? Sukunul a'dha, diamnya anggota badan. Fi mahalliha, di tempatnya. Ruku di tempatnya i'tidal di tempatnya sujud di tempatnya duduk di antara 2 sujud di tempatnya duduk di antara 2. Diamnya anggota badan fi mahalliha, di tempatnya, bigadri, dengan kadar ukuran, subhanallah, itu agalu tuma'ninah. Paling ringkasnya paling minimnya tuh lamanya orang tuma'ninah dengan ukuran bacaan subhanallah. Berapa detik? Subhanallah. Detik balik ya? 2 detik dah, dikit tambahin dikit. Artinya apa? Kalau kurang dari itu gak sah tuma'ninahnya. Ya, gak sah. Jadi harus diam dulu. Sukunul a'dha, diamnya anggota badan. Kalau dia gak pakai tuma'ninah begini nih, ruku nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami Allah. Berarti gak ada diam tuh di tempatnya. Nah, ini berarti gak sah. Tidak ada tuma'ninah, harus rukunya Allahu Akbar, diam dulu. Dengan kadar ukuran diamnya paling minim ukuran bacaan kalimat subhanallah. Kalau kurang daripada itu nggak sah. Jadi baca daripada zikirnya. Yang keempat syarat daripada ruku, antakuna tuma'ninatu fihi yakinan, ada tuma'ninah di dalamnya. Yakinan adalah yakin, secara yakin. Tuma'ninahnya harus secara yakin. Gak boleh ketika dia sedang sujud, tadi gue ruku, tuma'ninah kagak ya? Berarti ragu nggak boleh kita melalui satu rukun dari rukun sholat dalam keadaan ragu, nggak boleh. Contoh begini, kita lagi sujud, ragu itu tadi ruku tuma'ninah apa kagak ya? Ragu. Hukumnya apa? Wajib kembali kepada ruku dan tuma'ninah secara yakin. Aduh sama, tadi saya ruku apa kagak ya? Langsung sujud tuh. Maka hukumnya wajib mendatangi yang dia ragu itu, sehingga secara ini nggak boleh dalam salat kita melewati satu rukun ma'asyak dalam keadaan ragu. Terangkan amma fil adat, dalam bilangan rakaat kita, kalau misalnya kita ragu sering tuh, ini 3/4 ya, 3/4, maka hukumnya yajibu al-akhdhu bil akal, wajib mengambil yang paling sedikit. Kenapa? Li'annahul yakin, karena yang sedikit yang itu 3/4 ya.
3 sampai 4. Yang ragu berapa tuh? 4 yang ragu. Kalau 3 yakin udah tuh. 3 sampai 4. Maka wajib mengambil yang sedikit, wa huwal yakin, yang yakin. Begitu. Kadang-kadang kita sholat begitu. Berapa nih ya? 3 sampai 4 ya? Gimana hukumnya? Wajib tambahin. Wajib. Beda kalau kita lagi diri, ternyata kalau ingat, oh udah 4 tadi, wajib balik lagi. Bisa dibatalin, wajib balik lah lagi. Tapi kalau misalnya belum ketemu juga, masih ragu, ya dari 3 sampai 4, wajib tambahin 1. Masih belum, ya udah tambahin itu sampai dia tahiyat. Nanti sunnah di akhir sholatnya sebelum salam sujud, itu guna susawi itu. Jabrul khalal, menambal kesalahan yang terjadi di dalam sholat, ya di dalam sholat. Dan ihtimal, jadi antara salah satu sebab kapan seorang sujud sahwi apa? Di antara sebabnya apa? Ziyadatu ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Menambah satu rukun fi'il bersamaan dimungkinkan itu adalah lebih. Bisa nggak tuh mungkin lebih tadi? Bisa. Makanya ditambah dengan sujud sahwi. Jadi antakuna tuma'nina fihi yakinan. Ada tuma'nina itu secara yakin. Ay muta'akkidan minha. Yakin minha dengan tuma'nina. Walau syakka, apabila seorang ragu, halit ma'anna amla, apakah ia tuma'nina atau tidak, lam yasihha, maka tidak sah. Harus secara yakin. Balik lagi tuh. Yang kelima, syarat daripada ruku, ayyan haniya, dia merunduk. Nah ini masuk definisi yang tadi. Bihaisu, sekiranya, tanalu, dapat menggapai, rahatahu, kedua telapak tangannya, rukbataihi, kepada kedua lututnya. Wa illam yadhahuma bil fi'li, meskipun ia tidak meletakkan keduanya bil fi'li, dengan perbuatan. Meskipun tidak diletakin tuh, tapi sekiranya ditaruh nyampe. Tapi kalau belum bisa menyampe kedua lututnya, berarti masih begini dia tuh. Ya, masih begini. Enggak sah. Jadi harus menunduknya orang yang sholat sekiranya ia dapat menggapai kedua telapak tangannya, dapat menggapai kepada kedua lututnya, walaupun tidak meletakkannya. Walaupun tidak, tapi sunnah diletakkan. Begini capek tuh, gimana tuh ya? Itu ruku. Itu rukunya orang yang berdiri sholatnya. Dia dalam talikannya di bawah disebutin amma ruku'ul qa'id. Adapun rukunya orang yang sholatnya duduk. Orang sholatnya duduk, rukunya gimana tuh? Sujud jelas sudah. Rukunya gimana? Wa aqalluhu, paling ringkas rukunya orang yang sholatnya duduk, antuhadi jabhatuhu ma qaddam rukbataihi, mendekati jabhatuhu, jidatnya dia, ma qaddam rukbataihi, depan daripada kedua lututnya. Itu paling ringkasnya ruku orang yang sholatnya duduk. Jadi sekiranya jidatnya ini, nah mendekati kepada kedua lutut depannya, qaddam rukbataihi. Tapi wa akmaluhu, yang paling sempurna rukunya orang yang sholat duduk, ayyuhadi, mendekati maudhi'u sujudi, jidatnya ia mendekati ayyuhadi maudhi' sujudi, tempat daripada sujud. Ayyuhadi, ia mendekati maudhi'a sujudi, kepada tempat sujudnya. Itu yang paling afdal, rukunya orang yang sholatnya duduk. Tapi paling ringkasnya apa? Sekedar jidatnya ini mendekati kepada depan kedua lututnya. Kan duduknya iftirash, duduk tahiyat pertama paling afdal. Itu udah cukup. Jadi dikit udah cukup. Tapi yang paling afdal sampai tempat yang nggak ditempelin begitu.
Hadza fi ghairi nafilah fi safar. Ini dalam salat yang bukan salat sunnah safar. Wa salat syiddatil khauf, dan bukan salat syiddatil khauf. Fa fihima, di dalam salat keduanya, salat sunnah safar, salat syiddatil khauf, yakfi mujarradul inhina, cukup hanya sekedar runduk saja. Ada pembahasan beda lagi salat sunnah safar dalam kendaraan, ya. Atau salat sunnah syiddatul khauf. Low battery, please charge. Baterainya lemah. Ada iklan ya di sini. Ya. Yang keenam, jadi bahas inhinas. Yang keenam, syarat daripada ruku ayyakuna bi ghairi inkhinasin. Ada ruku itu tanpa dengan inhinas. Apa inhinas ini? Low battery, please charge. Ayo. Wal inkhinasu, dan yang dimaksud dengan inhinas itu ayyuta'ti'a ajizatahu. Tadi kita cuma terangin angkat kepalanya aja, tapi ada dua. Ayyuta'ti ajizatahu, ia merendahkan bokongnya. Wa yarfa' ra'sahu, dan mengangkat kepalanya. Wa yuqaddim sadrahu, dan ia memajukan dadanya. Wa huwa haramun, dan itu perbuatan haram. Apa inhinas? Ayyuta'tiya ajizatahu, ia merendahkan bokong belakangnya. Wa yarfa' ra'sahu, kepalanya diangkat begitu. Saya mau contoh ini. Sudah praktis satu nih, ya. Praktek nggak apa-apa. Itu apa jadi? Ada ulangi lagi. Ya, nggak apa-apa. Iya. Lalu, udah nggak apa-apa sini. Ayu ta'ti ajizan. Bokong belakangnya rendahin dikit. Bokong belakangnya rendahin dikit. Nah, begitu. Terus kepalanya diangkat. Nah, terus belakang lagi loh. Terus dada depannya dimajuin. Bola. Ayo foto dulu. Bola nih. Itu inhinas ya. Ayu ta'tiya ajizatahu, dia merendahkan bokong belakangnya, kepalanya diangkat, dadanya dimaju. Wah, haram ya. Jelas dalam salat haram sebenarnya. Ini daripada syarat-syarat ruku. Sebelumnya ada pertanyaan, betul ya.